Oke, silakan ya Allah. Oke, baik. Ini langsung dipresentasikan ya, Bu? Iya, silakan ya. Oh ya. Untuk pertanyaan untuk PR yang pertama ini, strategi apa yang dapat dilakukan guru berdasarkan teori Vygotsky? Nah, teori Vygotsky ini kan teorinya seperti eh, siswa dibiarkan untuk menemukan eh, pemahamannya sendiri dan guru itu sebagai pembimbing atau scaffolding. Seperti kita ketahui, scaffolding itu dalam dunia bangunan itu kan seperti penyangga, sebelum bangunan itu berdiri dengan kokoh. Jadi seperti itu juga strategi guru berdasarkan teori Vygotsky. Jadi eh, yang saya berdasarkan jawaban saya ini pemahaman eh, konsep matematika siswa, guru membimbing siswa untuk belajar di dalam kelompok, di mana dengan menerapkan model pembelajaran kelompok seperti model pembelajaran kooperatif, siswa dapat diberikan lembar kerja. Kemudian guru menjadi scaffolding yang membimbing, memberikan bantuan selama melewati tahap pembelajaran. Kemudian bantuan ini dikurangi sedikit demi sedikit hingga siswa memiliki pemahaman yang lebih baik. Seperti itu ya untuk strategi yang guru berdasarkan teori Vygotsky. Kita tanya yang lain supaya barangkali bisa untuk pertanyaan ini nimbrung aja yang lain. Jadi kita selesaiin aja eh, yang satu ini. Nah, bagaimana dengan pendapat yang lain? Boleh Bu Lina, silakan. Bu Lina Simbolon. Samakah atau ada pendapat lain? Eh, Sama Bu, intinya pada dasarnya seperti yang disampaikan Ibu Sola tadi, bahwa strategi yang bisa dilakukan tadi dengan eh, sebagai yang scaffolding tadi. Jadi tugas kita ada membimbing, sementara siswa diberikan kesempatan untuk menemukan sendiri. Atau misalnya strategi lain, ya misalnya menggunakan kemarin kita sudah bahas ya minggu kemarin menggunakan LKPD misalnya. Jadi kita membuat LKPD yang bermacam-macam. Ada yang bantuannya sedikit, ada yang bantuannya agak banyak, dan ada yang bantuannya banyak. Seperti itu, Bu. Dari segi Berdiferensiasi. LKPD-nya, Mm, ya, diberikan. mm. Kemudian pembelajarannya itu kalau di Vygotsky itu cenderung menggunakan model pembelajaran kooperatif kalau saya baca dari bukunya kemarin, Bu. Jadi dia membuat peserta didik belajar dari kelompok kecil, baik dari tingkat pengetahuan, sosial, dan lain-lain. Itu, Bu. Heterogen Ini kalau tambahannya. Vygotsky ya. Kalau Ya, kalau heterogen, Bu. Vygotsky ya heterogen dia. Heeh. Ya, kemudian juga menerapkan pendekatan saintifik. Jadi mengkonstruk konsep, prinsip, menanya, mengumpulkan informasi dan mengkomunikasikan. Itu strategi dari teori Vygotsky juga. Ya, Mungkin itu Bu salah tambahan salah dari satu. saya. Oke, terima kasih ya sudah tampak ya. Tapi kalau contoh di apa kalau rumah makan Padang biasanya seperti ini. Ada yang ingin apa belajar memasak masakan Padang, dia jadi pegawai dulu, mungkin tukang bantu giling-giling bumbu atau seperti apa. Lama-lama dia buka sendiri. Ya, seperti itulah kira-kira contoh sederhananya. Eh, Boleh silakan Pak Rodi tambahkan? Oke, oke. Oh iya, Bu. Ya, jadi kalau dari saya sebenarnya ini ya, kalau untuk strategi itu jadi ada 4 kalau di saya itu. Yang Hmm. pertama itu pembelajaran harus dimulai dari batas zona bawah dalam ZPD gitu. Nah, jadi konsep ZPD itu ada 4 tahap dijelaskan oleh Gallimore dan Tapp itu. Nah, tahap 1 itu eh,
menunjukkan bagaimana peserta didik mengembangkan pemahaman tentang bahasa yang sesuai dengan studi mereka dan dasar-dasar topik yang sedang dipelajari dengan mengandalkan orang lain seperti instruktur untuk melakukan suatu tugas. Terus tahap yang keduanya, pembelajar menggunakan pengetahuan sebelumnya untuk melaksanakan tugas tanpa bimbingan apapun. Terus tahap yang ketiga, eh, kinerja dikembangkan. Artinya pada tahap ini peserta didik mencapai tahap kemandirian. Jadi pada tahap ini itu peserta didik tidak memerlukan bantuan dari orang dewasa atau berlatih lebih banyak latihan untuk memperkuat pengetahuan yang sudah ada. Terus pada tahap keempat ini masih tahap ZPD tadi kan. Nah, pada tahap keempat itu, peserta didik melakukan deautomatisasi kinerja yang mengarah pada proses pengulangan fungsi setiap kali menaruhkannya pada hasil tahap sebelumnya melalui ZPD. Itu pada tahap ZPD tadi kan, terbagi empat. Terus untuk tahap yang kedua strategi itu ada penggunaan teknik scaffolding. Itu teknik scaffolding ini digunakan ketika peserta didik membutuhkan bantuan. Jadi scaffolding ini masih erat kaitannya dengan CPD. Itu sebuah teknik untuk mengubah level dukungan. Jadi level dukung itu kan kalau dia masih kesulitan, nah kita lebih banyak bimbingan. Tapi kalau dia sudah agak paham gitu kan, Iya. semakin paham apa bimbingannya semakin dikurangi. Terus Hmm. untuk yang strategi yang ketiga, memberdayakan teman sebaya sebagai ahli. Jadi anak akan bertemu dengan konsep yang sistematis dan logis serta rasional yang dimiliki oleh orang yang lebih ahli yang membantunya gitu. Itu bisa juga sebenarnya dari guru, bisa juga dari teman sebaya. Terus strategi yang keempat, pembelajaran akan lebih efektif dengan melibatkan komunitas orang belajar. Jadi teori Vygotsky ini mengundang banyak perhatian ya, karena teorinya mengandung pandangan bahwa pengetahuan itu dipengaruhi situasi dan bersifat kolaboratif. Artinya pengetahuan didistribusikan di antara orang dan lingkungan yang mencakup objek, alat buku, dan komunitas di mana orang berada. Jadi hal ini menunjukkan bahwa memperoleh pengetahuan dapat dicapai dengan baik melalui interaksi dengan orang lain dalam kegiatan bersama. Nah, itu kalau dari saya. Hmm. Ya, terima kasih penjelasan sangat lengkap ya. Iya, Bu. Eh, yang lain silakan dahulu, silakan dahulu eh, menyampaikan. Bu, Ya, silakan. Ya, Mbak Siska. kalau saya sebenarnya hampir sebagian besar sama seperti Pak Rodi. Ada ZPD, zona perkembangan proksimal, di mana guru memberikan apa namanya keterampilan siswa itu secara sendiri-sendiri dulu. Kemudian yang keduanya ada juga strategi yang dilakukan guru itu dengan scaffolding atau dukungan dukungan bertahap. Kemudian ada interaksi sosial dan kolaborasi. Nah, kolaborasi ini di mana secara siswa dikelompokkan secara heterogen. Baru kemudian ada strategi di mana di dalam kolaborasi ini juga siswa yang lebih pintar itu menjadi tutor atau mentor sebaya. Kemudian eh, dalam pembelajaran juga ini siswa didorong untuk berpikir secara verbal, berbicara atau menjelaskan ide mereka kepada orang lain, yang artinya di mana siswa dilatih untuk secara sosial berkomunikasi di depan orang banyak, berdialog secara reflektif untuk membangun pemahaman yang lebih dalam lagi. Kemudian eh, menurut saya juga strategi untuk Vygotsky ini juga ada hubungannya dengan penggunaan alat penggunaan alat budaya dalam pembelajaran. Kemudian ada permainan edukatif misalnya untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Ibu, tambahannya sedikit. Terima kasih. Hmm. Masih, masih ada tambahan? Cukup? Mbak Siskanya masih masih ada tambahan apa cukup? Cukup, Bu. Cukup. Mbak yang belum nggak kelihatan di layar Ibu,
Yang belum silakan tambahkan sama atau ada perbedaan Ulfa, Bu. sama. Udah, Ulfa silakan. Pada dasarnya di sini hampir sama dan mirip-mirip lah dengan yang sudah disampaikan dari Zola, Bu Lina, Pak Rodi sama Ibu Siska. Di sini juga menurut saya strateginya yang pertama karena Vygotsky itu dia proses pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik katanya harus sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Ini menurut Oakley tahun 2004. Jadi siswa harus diberikan tantangan yang membantu mereka mencapai tingkat potensi perkembangan mereka. Jadi mungkin strateginya bisa dibentuk pembelajaran berdiferensiasi kalau mau sesuai tingkat kemampuan belajar siswa. Jadi dibentuk kelompok sesuai tingkat kemampuan siswa dengan guru itu menjadi fasilitator yang memberikan bimbingan kepada setiap kelompok siswa yang membutuhkan. Kemudian Vygotsky juga menganjurkan penggunaan pembelajaran yang kolaboratif dan kooperatif. Itu tadi juga bisa berarti menggunakan kegiatan berkelompok. Kalau menurut saya untuk kelompoknya bisa kelompok yang heterogen maupun kelompok yang berdiferensiasi sesuai tingkat kemampuan siswa. Kemudian bisa juga dengan menggunakan lembar kerja. Lembar kerja peserta didik di sini guru menyiapkan sebuah lembar kerja. Jadi peserta didik atau siswa itu menyelesaikan dan kemudian mereka menemukan suatu konsep pembelajaran dengan bantuan lembar kerja tadi. Kemudian yang ketiga, guru itu bisa mengaitkan pembelajaran dengan masalah kontekstual. Misalnya dalam pembelajaran, guru terlebih dahulu menjelaskan tujuan pembelajaran. Kemudian guru juga dapat memberikan permasalahan yang berkaitan dengan masalah kontekstual. Kemudian setelah guru memberikan sedikit gambaran, kemudian diharapkan siswa itu bisa memberikan contoh. Jadi melalui pembelajaran yang kontekstual. Seperti itu. Ya, semakin bertambah ya. Sudah apa? Sudah eh, melibatkan juga yang berdiferensiasi. Eh, Kalau untuk berdiferensiasi kan memang ya apa yang lemah sama yang lemah, yang sedang sama yang sedang, yang pintar sama yang pintar. Tetapi bantuan yang diberikan oleh guru itu dalam bentuk LKPD. LKPD-nya untuk kalau LKPD-nya berdasarkan proses, biasanya untuk yang lemah bantuannya banyak, untuk yang sedang bantuannya sedikit, untuk yang pandai tambah sedikit lagi gitu kan. Eh, Kalau dari pengalaman ini, dari pengalaman mengajar berkelompok heterogen di kelas Bapak dan Ibu, bagaimana yang terjadi? Apakah kalau kelompoknya besar, apakah yang pintar tuh bisa membantu yang lemah? Mau dia membantu yang lemah dalam pengalaman? Dari pengalaman menerapkan belajar berkelompok yang heterogen gitu kan? Nah, Eh, ada ya silakan. Ada. ada Bu, ada siswa itu yang mau membantu kan. Tapi ada juga siswa ini nggak mau gitu, maunya kerja sendiri gitu. Hmm. Iya, jadi Ya. tergantung siswanya. Mungkin Nah. mood juga kayaknya. Anak-anak itu kadang sesama temannya itu kan kalau lihat kurang serak atau nggak mau atau mereka nggak mau satu kelompok biasanya kan. Itu mereka Hmm. sendiri aja gitu. Tapi kalau dia temannya itu satu frekuensi lah istilah, Ya, baru ya. satu saling membantu gitu. Ah. Iya. Jadi, Tapi Ibu, ada juga yang apa kalau yang anak yang misal berkemampuan lebih tinggi dari teman-temannya, terus dia itu suka berbagi. Jadi menurut saya yang kata Pak Rodi teman sebaya itu tadi memang berpengaruh, Bu. Kadang kata anak-anak ini dia curhat, kalau disampaikan sama ibu katanya mungkin agak gimana, Bu, gitu katanya kan. Kalau pas kawannya yang menjelaskan ulang, biasanya mereka bisa. Ada yang seperti itu, yang bisa dijelaskan oleh teman sebayanya. Ya. ya sering ya, dan ibu kadang-kadang juga mengajarkan eh apa mata kuliah kalkulus malah berkelompok gitu. Memang yang sangat pintar tuh dikelompokkan dengan yang lemah. Akhirnya yang pintar kerja sendiri, yang lemah nggak berani ngomong. Terus akhirnya
tambah keteteran gitu kan. Jadi eh pun kadang-kadang melihat di kelompok tersebut sudah ada yang pintar menjawab, dan ketika presentasi sudah ada yang bisa presentasi, kita sudah senang gitu kan. Tapi di sisi lain ketika ulangan akhir, yang lemah itu tetap nggak bisa apa-apa gitu kan, yang pintar nilainya bagus gitu. Nah, di situ eh heterogennya itu kita agak sulit juga, ini ya, sulit membuat dia satu tim tuh apa, satu frekuensi apa enggak itu kan. Ada juga kan, walaupun dia berteman, temannya agak lemah-lemah sedikit, tapi dia masih satu frekuensi ya gitu kan. Kalau kalau yang itu ibu-ibu, kelemahan itu ibu-ibu pernah lihat itu akhirnya enggak apa, nilainya kecil, kita jadi kecewa jadinya gitu kan. Kalau yang pintar tuh jadi sok dia jadinya gitu kan, jadi sombong. Jadi kalau berdiferensiasi, kalau menurut teorinya, karena yang lemah sama lemah dikumpulkan, terus diberikan bantuan. Mereka tadinya nggak berani bekerja. Ternyata dengan LKPD yang sesuai menurut kemampuan mereka diarahkan gitu kan, dibuat bantuannya udah banyak. Akhirnya mereka kerja. Bagaimana dari pengalaman Bapak dan Ibu, apa pernah melaksanakan berdiferensiasi? Ibu tadinya juga heterogen loh, juga heterogen. Yang harus maunya yang pintar membantu yang lemah, tapi kenyataannya malah kadang-kadang kita terpaksa menukar anggotanya karena mereka nggak cocok itu kan. Kita tukar kelompok. Nah, jadi dari pengalaman berdiferensiasi, ada yang mencobakan yang berdiferensiasi. Hmm. Saya Bu, Oke Bu, mungkin. kalau oh iya, Ibu Lina. Silakan Ibu Lina. Ya, jadi dari pengalaman saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, itu Bu, kan saya eh, apa namanya, mengumpulkan berdasarkan kesiapan sama kemampuannya Bu. Jadi yang yang eh, memahami dengan yang memahami, yang sedang dengan yang sedang, dan yang kurang dengan yang kurang gitu kan Bu. Jadi kalau Iya. dari pengalaman itu lebih efektif dibanding heterogen kalau di sekolah kami ya Bu, karena kalau di sekolah kami eh, kalau pembelajarannya apa, kelompoknya secara heterogen itu yang paham sama yang nggak paham, nanti nggak yang mau yang paham ini nggak mau eh, berbagi. nggak mau, bukan Berbagi. nggak mau menjelaskan gitu Bu. Intinya Mm-mm. misalnya saya sampaikan, tolong nak dibantu temannya yang belum paham. Nah, mereka lebih cenderung langsung kasih jawaban aja Bu, karena mereka males gitu menyampaikan, menjelaskan. Jadi kadang katanya dijelaskan juga nggak Nggak paham-paham nyambung. gitu Bu. Nggak nyambung. Bahasa mereka kayak gitu. Hmm. Jadi kalau menurut saya lebih bagus memang yang tadi yang homogen, tetapi itu tadi dari pengalaman yang sudah-sudah ada yang orang tuanya protes gitu Bu, tetapi di kami tidak ada Bu kan. Mungkin itu yang di kota-kota mungkin yang seperti itu, karena mereka merasa dengan pengelompokan seperti itu anak mereka dikategorikan kurang gitu, atau dikategorikan eh, bahasa mereka, bahasa kasarnya mungkin dikategorikan tidak memahami seperti itu. Padahal tujuannya bukan untuk itu, tujuannya adalah supaya anak-anak yang tidak memahami tadi jadi lebih mandiri, lebih Aktif. berani, dan lebih aktif. Itu Iya, tujuannya sebenarnya, iya. Bu. Karena Mm. melalui diferensiasi itu kan, yang tidak paham, dia juga harus tetap mempresentasikan hasil. Jadi mereka tetap Mm-mm. berusaha bagaimana caranya mereka tetap mempresentasikan hasil yang mereka diskusikan seperti itu, Bu. Jadi pengalaman saya lebih lebih bagus yang homogen atau yang diferensiasi daripada yang kelompok heterogen. Terima kasih, Bu. Oke. Ibu baru melihat di kelompok ini, di kelompok micro teaching. Waktu di kelompok micro teaching benar lain-lain aktifnya gitu kan. Padahal micro teaching kan mahasiswa juga gitu kan. Mahasiswa yang jadi guru, mahasiswa juga yang jadi siswa. Tapi ternyata terlihat itu bedanya gitu kan. Beda. eh, Ibu Siska bisa menambahkan? Halo ya Bu. Mm-mm. Sebenarnya
sama saja dari pendapat kawan-kawan itu, Bu. Kalau apa plus minusnya ada semua, berdiferensiasi, kemudian secara heterogen itu ada semua plus minusnya. Tergantung sebenarnya bagaimana pembawa, kalau menurut saya sih, Bu, bagaimana pembawaan guru memimpin pembelajaran di dalam kelas. Jadi saya pernah menerapkan heterogen itu dengan tipe pembelajaran TAI, Team Assisted, apa dulu ya panjangannya, instruction gitu nah Bu. Jadi secara heterogen siswa dikelompokkan, kemudian bagaimana siswa yang pintar ini tadi, siswa yang pintar dalam satu kelompok ini tadi dimotivasi untuk memberi apa namanya informasi kepada kawan-kawannya dengan catatan setiap kemajuan kawan-kawannya dia juga dapat poin seperti itu, Bu. Jadi akhirnya siswa bersemangat, siswa yang pintar tadi bersemangat untuk membimbing kawan-kawannya tadi karena dengan harapan di setiap kemajuan dari kawan-kawannya dia pun mendapatkan poin. Jadi secara apa ya, secara nilai dia tidak dirugikan seperti itu, Bu. Karena kebanyakan dari siswa itu takutnya gini loh. Dia ngasih tahu, ternyata besaran pada akhirnya besaran nilai kawannya itu daripada dia yang Mengajarkan, memberitahu itu dia seperti yang itu. mengajarkan. Jadi Nah, dengan kadang yang adanya dia memimpin dalam kelompok itu kita pun memberikan apa ya, memberikan reward hmm, lah kepada dia juga bersemangat untuk oh ayo kawan-kawan, ayo tim kita harus hebat, tim kita harus gini gini gini. Nah, seperti itu, Bu. Kalau sepanjang pernah saya lakukan itu penelitian ilmiah dulu, Bu. Jadi oke. seperti itu. Jadi ada bonus untuk yang mengajarkan Ya, gitu ya. Ini ada salah bonus satu untuk cara itu. ketua Ya, timnya lah, ya, boleh ya. dikatakan. Kadang-kadang yang pintar kan suka ceroboh. Jadi yang yang sedang-sedang teliti, nah gitu kan, tidak buru-buru teliti. Bisa saja terjadi seperti itu. Begitu ujian nilainya lebih tinggi, gitu kan. Padahal dia diajarin oleh temannya, ya Ya, pintar tapi ceroboh. Tapi dengan adanya bonus artinya dia tidak mungkin kehilangan poin gitu ya. Tidak mungkin kehilangan kan. Mungkin bisa apa dijadikan rujukan juga ke cara Ibu Siska ya. Iya. Oke, ya, Bu. makasih. Oke. Sama-sama. Bu, saya Untuk mau berpendapat juga, Bu. Mau berikan pendapat. ya Oh, boleh, Bu silakan. ya. Ya Ya, boleh. jadi sebenarnya masalah-masalah yang diceritakan tadi sama Ibu Lina, Bu Siska itu sebenarnya masalah yang ada di permukaan gitu. Nah, menurut saya inti dari permasalahan semua ini sebenarnya eh, belajar itu kita itu di sekolah mungkin di mana saja nama tempat belajar itu kita tuh masih terstigma bahwa kita belajar itu adalah kompetisi, Bu. Oh, jadi apa masnya masih menerapkan sistem nilai juara. Itu kan masih terima. Ah, Jadi kita itu masih berpikir, oh nanti kalau saya bantu dia pintar, oh jadi kompetitor saya salah. dong gitu kan. Nanti takutnya nanti saya udah ngajar ini malah saya yang jatuh, yang teman saya apa yang diajarkan tadi malah dia juara satu, ranking satu gitu kan yang maju. Nah jadi karena stigma masih kita itu kompetisi itu, jadi untuk saling apa namanya itu bersaing itu masih terasa. Jadi bukan kita tuh di apa nih di mindset bahwa belajar itu kita tuh harusnya sama-sama bisa gitu, bukan berkompetisi. Tapi akhir dari semua itu nantinya balik lagi sekolah itu kadang kan masih berlaku apa namanya juara satu, juara juara tiga. Nah itu kan kalau ada temannya tadi yang pintar tiba-tiba jatuh gara-gara dia mengajarkan temannya atau dia membantu temannya, nanti ini juga dia down jadinya gitu kan. Itu menurut saya, Ibu. Nah, tapi kalau menggunakan cara yang di di, jalani Ibu Siska tadi, ada bonus untuk yang mengajarkan, dia nggak akan kekurangan nilai gitu. Kalau kalaupun Mm-mm. ya begitu kan Iya, Bu Siska ya. iya. Heeh. Mungkin Jadi reward itu maksud Ibu begini. Maksud Bu Siska itu pada saat belajar oke lah mesti reward kan. Tapi akhir dari semua itu ketika pembagian rapot itu kan balik lagi jadi masih ada berlaku, masih ada sekolah yang berlaku ranking 1, 2, 3 sampai 10 misalnya kan seperti itu. eh, Jadi kita akhir
tapi kita kan kalau ikut mengamati, jadi orang yang sudah bagus-bagus itu kalau terjadi nanti yang di bawahnya bisa mengalahkan seperti itu, kita kan punya nilai pertimbangan juga. Mungkin Iya, seperti itu. karena gini kan kalau setahu saya untuk penilaian itu, asesmen penilaian itu di mana nilai harian itu lebih besar dibandingkan nilai akhir. Nilai harian itu poinnya dua kali nilai harian ditambah nilai UTS ditambah nilai UAS dibagi 4 seperti itu. Jadi dengan nilai hariannya saja si anak ini sudah tinggi, Tinggi. bisa menutupi untuk UAS, untuk UTS. Jadi bisa sepanjang saya sering melakukan seperti ini di dalam kelas. Belum ada ceritanya yang malah memang menonjol harian itu walaupun dia turun di UTS atau UAS itu paling turun-turun sedikit. Benar kata Ibu tadi. Orang pintar biasanya dia mau cepat selesai. Dia mau coba Ceroboh, tulis robohan ceroboh. langsung langsung ngumpul, langsung klik kirim seperti itu. Jadi ya bisa menutupi di hariannya ini tadi seperti itu. Iya. Ya sebagai guru pun kita harus bijaksana loh. Anak ini sudah membantu kita loh Bapak Ibu. Anak ini sudah membantu kita. Kawannya yang mungkin memang dari nol nggak tahu kalau kita menyampaikan apa anak itu nggak tahu tapi dengan tutor sebaya dia ngerti ya adalah setidaknya pertimbangan kita seperti itu. Oke, Mm-mm. Iya, ya. benar maksudnya. Cuma kan maksudnya dari perspektif kita kan, oh ya ini sudah, tapi dari perspektif perspektif anak-anak dan pikirannya masih ada jiwa kompetisi gitu kan. Ya, Jadi kadang masih betul. saling, oh saya ini mau apa mau juara mau tetap juara. Nanti kalau saya membantu-bantu gitu jadi temannya jadi naik kan, jadi pesaing gitu. Maksudnya dalam perspektif anak-anak. Kalau kita ya kita berharap semua anak-anak itu kan pintar gitu kan, bisa semua dengan pengajaran yang kita lakukan. Nah, tapi kan belum sampai ke misalnya anak-anak kita karena mereka masih menganggap oh ini di kelas ini juga kompetisi gitu belajar tuh harus jadi yang paling pintar gitu. Itu kan terus terus berlanjut sampai sekarang gitu. Ah, itulah makanya kita kita namanya di kami apa menurut saya berkelompok itu karena di situ ada sisi yang terininya, maksudnya terhambatnya di situ kadang itu Ibu saya merasa gitu kan. Mungkin bapak gurunya dulu apa juga cenderung apa enggak mau dikalahin yang lain. Sedikit banyak seperti Jadi itu Bu. jadi Karena kita juga eh, merasakan seperti eh, itu kan. Ya namanya belajar jadi pasti kompetisi gitu kok mau maju gitu nanti pas apa namanya ibaratnya sama kita pas wisuda kan masih diurutkan gitu kan jadi masih ada rasa kompetisi juga itu di tadian nggak enak juga perasaan kita Ibu mau gimana lagi Bu? Udah seperti hukumnya kayaknya seperti itu gitu nah gitu Nah, apalagi jadi bendaharaan tidak sempat menikmati apa memang mengamati satu persatu gitu kan. iya Yang betul diamati hasil ujian. Tapi ah kalau iya kalau apa guru yang perhatian dia tahu persis iya itu kemampuannya iya seperti apa. kalau fokus Lima betul kan besar ya lima besar itu pasti langsung tersaring gitu. Lima besar atas, lima besar di bawah. Nah, yang sulit itu yang sedang-sedang, yang iya sulit. Jadi, tapi ya yang jelas mana yang baik kita tampung dulu. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu dicoba diterapkan gitu kan. Oke. Mungkin cukup ya untuk yang eh, pertanyaan nomor satu. Pertanyaan nomor dua. eh, Pak Rodi memang lebih panjang kupasannya. Barangkali kita apa Pak Rodi tampilkan yang laporannya ya. Untuk Mbak Ibu Sola tadi cukup dulu ya. Tadi kan baru kita tayangkan nomor satu gitu kan. Saya Iya, Bu. baca ya saya baca di ya ya ya. Nah, nanti sama kita saling itu saling tambah itu ya. Coba di mute Bapak di mute nggak kedengaran suaranya. Pak Rudi di mute. oh ya Oke. halo 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 oh ya ya Bu Hmm. udah dengaran ya nah jadi nomor dua itu pertanyaannya nah, jadi bagaimana konsep pelaksanaan scaffolding menurut Vygotsky
Nah, jadi jawabannya itu scaffolding itu sangat erat kaitannya dengan ZPD, yaitu sebuah teknik untuk mengubah level dukungan. Jadi selama sesi pengajaran, orang yang lebih ahli atau guru atau peserta didik yang lebih mampu gitu, menyesuaikan jumlah bimbingannya dengan level kinerja murid yang telah dicapai. Nah, ketika tugas yang akan dipelajari murid merupakan tugas yang baru, maka orang yang lebih ahli dapat menggunakan teknik instruksi langsung. Nah, saat kemampuan peserta didik meningkat, maka semakin sedikit bimbingan yang diberikan. Nah, jadi Vygotsky ini menganggap bahwa anak mempunyai konsep yang kaya, tetapi tidak sistematis, tidak teratur, dan spontan. Anak akan bertemu dengan konsep yang sistematis dan logis serta rasional yang dimiliki oleh orang yang lebih ahli yang membantunya. Jadi menurut saya ini, menurut scaffolding ini, anak itu dibimbing itu kan dari dia tadi tidak bisa mungkin kan dibimbing sampai dia udah levelnya udah bisa dia berhenti. Uh, Terus juga bahwa menurut Vygotsky ini kan nggak tahu, anak-anak tuh sebenarnya dia itu konsepnya itu kaya gitu, dia itu bisa, tetapi masih belum nggak sistematis, mungkin masih berantakan kan, tidak teratur, spontan atau mau cepat-cepat selesai gitu kan, mungkin banyak kesalahan. Nah, dengan dibimbingan tadi orang yang bisa itu, nah dengan konsep dengan bimbingan konsepnya yang sistematis dan logis, nah jadi eh, dia membantu anak-anak tadi supaya berpikirnya lebih sistematis itu, lebih teratur dan terarah itu cara dia menyelesaikan suatu masalah. Nah, mungkin itu menurut saya gitu, Bu. Oke, terima kasih Pak Rodi. Nah, Ya, bagaimana menurut Bu Sola? Nah, kita balik dulu ke Bu Sola lagi. Hmm. Ya baik, kalau menurut saya tadi maaf Bu, ini anak saya rewel. Tidak apa-apa. Ya, Gendong, jadi kalau gendong aja tidak apa-apa kalau dia mau oh digendong, ya gendong aja tidak ini. apa-apa. Ya, Nah, dipeluk aja. Hmm. kalau menurut saya scaffolding tadi ya seperti konsepnya seperti scaffolding pada bangunan yang menyokong bangunan itu sebelum bangunan itu dapat berdiri kokoh. Jadi setelah bangunan itu bisa berdiri kokoh, scaffoldingnya dilepaskan. Seperti itu juga bimbingan guru. Berdasarkan yang Pak Rodi jelaskan tadi kan, berdasarkan ada tingkatan pemahaman siswa. Jika siswa sudah mencapai pemahaman yang tinggi, bimbingan guru pun dikurangi perlahan. Seperti itu, Bu, kalau menurut saya. Hmm. Bagaimana dengan Ibu Lina? Ada dua Ibu Lina. Boleh gantian Ibu Lina. Kayaknya saya Bu Ibu Lina itu kayaknya terlempar Bu. Ah, ya, oke, oke. Iya. Hmm. Baik, kalau dari saya hampir sama dengan Ibu Sola tadi. Sesuai dengan scaffolding tadi, pemahamannya adalah eh, eh, apa penyokong tadi katanya kan. Jadi dengan scaffolding ini, anak-anak ini diberikan bantuan, tetapi itu tadi bantuannya secara bertahap itu dikurangi hingga sampai anak itu bisa mandiri. Jadi sampai anak itu eh, memiliki yang seperti disampaikan Pak Rodi, memiliki konsep yang eh, sistematis dan logis itu. Jadi diberikan bantuan, intinya bertahap. Itu inti dari scaffolding tadi. Jadi tidak sekaligus diberikan eh, langsung, tetapi dia secara bertahap. Jadi dikurangin. Intinya tetap dibimbing, tetapi intensitas bimbingannya itu yang dikurangi sampai anak ini benar-benar Mengerti. memahami dan mampu berdiri sendiri. Itu Bu. Terima kasih. Nah, untuk guru matematika ini kan biasanya begini.
tuntutan kurikulumnya hari ini harus belajarnya gini, harus tuntas, tuntas itu kan. Terus, minggu depan kita kadang-kadang mau membimbing tapi terkendala oleh waktu. Apakah bagaimana caranya menerapkan bantuan tersebut dari pengalaman Bapak dan Ibu? Karena kan itu Mungkin kita, kalau dari saya, Bu, ya oke. ya, ya memang kalau di sekolah itu waktunya kan terbatas ya, Bu. Kadang Ah tatap muka ya, di kelas itu satu hari itu 2 jam. SMP kan 5 jam, berarti ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Itu pun satu jamnya hanya 40 menit. Jadi satu hari itu paling banyaknya 120 menit atau 10 jam. Nah, itu juga kadang dipotong, ada banyak potongannya, Bu. Karena anak-anak ini kadang pertama-tama eh, kita anu dulu apa belum siap belajar, jadi kita harus kondisikan dulu seperti itu. Jadi ya, cara saya kalau dalam memberikan bimbingan atau scaffolding tadi eh, tidak terbatas di dalam ruangan kelas, Bu. Jadi kadang saya berikan kesempatan ketika saya di dalam satu hari itu tidak ada jam mengajar, saya silakan kepada anak misalnya yang ingin bertanya. diberikan bimbingan seperti itu. Seperti itu, Bu. Hmm, Jadi hmm, di di luar jam di sekolah seperti itu yang hmm, biasanya saya hmm. terapkan di sekolah, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Lina, ya, bagus ya. Jadi ada perhatian, ya sudah apa disiapkan waktu kalau ada yang, tapi kenyataannya mereka ada yang mau datang, kadang-kadang guru mau tapi siswanya nggak mau gitu kan, takut. Ada juga yang gitu Ada, kan, Bu. ada. Ada Nah, sebagian, Bu. Iya, ada sebagian. syukurlah berarti gurunya tidak pemarah itu. Biasa guru pemarah, di, kita beri kesempatan mereka nggak mau, kadang-kadang kan nggak mau datang. Nah, bagaimana dengan Ibu Siska? Ibu Siska silakan tambahkan, ada tambahan, terlempar barangkali ya. Iya, Bu. Iya, Halo. bisa menambahkan, ada tambahan? Saya sebenarnya hampir sama dengan yang disampaikan Ibu ini tadi, Bu Ulfa Habis, tadi. habis Kalau tinggal ini. misalnya bantuan scaffolding itu menurut Vygotsky itu bantuan secara bertahap. Apabila memang sudah siswa itu mampu, ya kita buat dia semandiri mungkin seperti itu, Bu. Mau dia belajar sendiri Iya, gitu ya, ya. jadi Akhirnya uh, senang ya, akhirnya dia membentuk senang belajar kebiasaannya, matematika. lama-lama dia menjadi sebuah karakternya seperti itu, Bu. Hmm. Oke, terima kasih Bu Siska. Mungkin cukup ya untuk yang nomor 2. Nomor 3, oke Bu, nomor 3 coba Bu Siska yang tampilin. Pak Ludi tutup dulu ya, biar gantian juga. Iya, iya. Oh ya, Bu Ulfa karena tidak tampak di layar Ibu, tidak saya panggil-panggil tadi. Nanti nanti setelah ini yang nanggapi Ibu Ulfa ya. Ya, Bu. Baik, untuk nomor 3, kedengaran suara nih gila error. Pertanyaannya, apa yang Anda ketahui tentang teori belajar Vygotsky? Setelah saya simpul-simpulkan dari berbagai sumber. Teori belajar Vygotsky ini menekankan bahwa perkembangan kognitif anak dipengaruhi oleh interaksi sosial, budaya, dan bahasa. Vygotsky percaya bahwa pembelajaran tidak terjadi secara individual tetapi melalui interaksi dengan orang lain, terutama individu yang lebih berpengalaman seperti guru, orang tua, atau teman sebaya. Konsep utama dalam teori Vygotsky ini yang pertama yaitu zona perkembangan proksimal atau ZPD. ZPD adalah jarak antara kemampuan anak saat ini, apa yang bisa mereka lakukan sendiri, dan potensi mereka, apa yang bisa mereka lakukan dengan bantuan. ZPD ini guru atau teman sebaya dapat membantu anak berkembang dengan memberikan bimbingan yang sesuai. Yang kedua, konsepnya yaitu scaffolding atau dukungan bertahap.
Di mana scaffolding adalah strategi pembelajaran di mana guru memberikan bantuan sementara kepada siswa dalam menyelesaikan tugas yang sulit. Bantuan ini kemudian dikurangi secara bertahap seiring meningkatnya pemahaman siswa. Kemudian konsep yang ketiga, eh, interaksi sosial sebagai kunci pembelajaran. Vygotsky menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi dengan orang lain. Anak-anak belajar melalui diskusi, tanya jawab, dan kerjasama dengan orang dewasa atau sebaya. Yang keempat, konsep yang keempat adalah peran bahasa dalam perkembangan kognitif. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat berpikir dan menyusun pemahaman. Kemudian Vygotsky menekankan pentingnya free speech atau berbicara sendiri sebagai cara untuk mengatur pikiran mereka. Konsep yang kelima yaitu pengaruh budaya dan alat-alat kognitif, di mana pembelajaran dipengaruhi oleh budaya, tradisi, dan alat bantu yang digunakan dalam lingkungan anak. Kemudian ada dipengaruhi juga dengan teknologi, simbol, dan bahasa dalam alat budaya yang membantu perkembangan berpikir. Kemudian implikasi dalam pendidikan, guru hanya menyesuaikan pengajaran sesuai dengan ZPD siswa. Kemudian guru mendorong pembelajaran kolaboratif melalui diskusi dan kerja kelompok, menggunakan scaffolding untuk membantu siswa memahami konsep baru, memanfaatkan bahasa sebagai alat berpikir dan refleksi. Nah, teori Vygotsky sangat berpengaruh dalam pendekatan pembelajaran berbasis sosial seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan metode tutor sebaya. Baik. Oke, Itu Bu terima untuk kasih Bu Siska. nomor. Ibu Ulfa silakan menambahkan. Ini cukup panjang ya, cukup panjang kupasannya. Ya, menurut saya penjelasan Ibu Siska ini sudah sangat lengkap sekali ya, Bu. Sudah sangat jelas. Intinya teori belajar Vygotsky itu yang pertama kita itu menyesuaikan zona SZFPD apa tadi. Jadi zona kemampuan siswa. Itu yang pertama. Kemudian ada istilah yang disebut dengan scaffolding. Di sini yang memiliki arti pemberian bantuan terhadap seorang individu. Jadi di tahap awal dan kemudian setelah siswa itu paham, kita sedikit demi sedikit melepas pemberian bantuan tersebut atau dikurangi gitu. Kemudian di sini pada teori belajar Vygotsky ini, guru itu sebagai fasilitator dan teori belajar. Kemudian teori belajar ini menghendaki pembelajaran yang kolaboratif, kooperatif gitu, yang kerja berkelompok. Terakhir, di sini juga kita bisa di samping guru, teman sebaya itu juga berpengaruh penting pada perkembangan kognitif anak. Jadi di samping kita sebagai guru, sebagai fasilitator, kita juga bisa memanfaatkan adanya teman sebaya. Jadi mungkin itu saya hanya menyimpulkan ya dari apa yang disampaikan Ibu Siska. Sudah sangat lengkap dan dari pengalaman mengajar, apa Bu Ulfa menerapkan heterogen atau sudah menerapkan yang berdiferensiasi? Sudah kedua-duanya ada, Bu. Sudah pernah kedua-duanya. Apa keunggulan dan kelemahannya? Ya, ada keunggulan dan ada kelebihan dan kekurangan. Di heterogen itu memang semua anak yang ada sistem ketua ya, kalau di sini ada sistem ketuanya, terus ada yang anggota. Nah, di sini biasanya kalau yang heterogen ini yang kerja biasanya cuman anak yang tinggi gitu, yang kemampuan tinggi. Jadi untuk yang anggota itu terlihat kadang santai-santai, cuman menerima saja begitu, Bu. Selesai ya sudah selesai. Kadang tidak tahu apa yang dibuat oleh temannya tadi. Itu yang heterogen. Kalau ada sistem, ada yang ketua dan yang lainnya anggota gitu. Jadi yang kerja hanya 1-2 orang, yang lainnya hanya menerima. Kemudian kelompok jumlah satu kelompok berapa orang? Kadang 3-4 orang. 3-4 orang. Ya, kalau 3 tuh biasanya kan masih juga lah kiri kanan bisa nengok-nengok. Jadi kalau 6, sepertinya sudah sulit gitu kan. Ya, Yang kalau kerja sudah ramai memang
Yang dua kerja, yang empatnya ngobrol biasanya. Goyang-goyang kaki, Eh, goyang-goyang kursi, Atau ganggu. kami di sekolah itu ada kelompok dalam kelompok gitu. Jadi Ah, dalam beda kelompok kerjaannya. dalam kelompok. Ada kelompok dalam kelompok. Ada Ah, kelompok yang kerja, ada kelompok yang cuma ngobrol aja. ya, mungkin itu kalau ada juga yang ibu peserta PPG dulu dari Riau, dia guru penggerak juga. Jadi kelompoknya besar, tapi masing-masing anak punya tanggung jawab. Masing-masing membahas soal apa, bagian apa gitu. Jadi diberi tanggung jawab, jadi nanti semuanya kerja. Jadi nggak terjadi seperti yang itu apa satu LKPD 6 orang kan nggak bisa dia menengok itu kan. Nah, terus masing-masing anak juga diberi tanggung jawab apa dipisahkan halamannya gitu. Jadi LKPD-nya nanti mereka sama-sama presentasi. Dia harus bikin seperti itu. Itu dari guru penggerak Riau dulu jadi ikut ikut PPG gitu ya. Nah, itu sukses memang. Padahal waktu itu tuh gurunya tuh hamil 9 bulan loh dia presentasi harus harus apa itu harus PPL-nya gitu kan harus PPL tapi eh, ya pandai dia apa tuh mengatur siswa jadi bagaimana caranya supaya semuanya tuh kerja jadi tidak 2 orang aja yang kerja, tapi kita buat semuanya kerja sesuai pula dengan kemampuannya. Soalnya itu dia bikin. Jadi dalam kelompok apa dalam bentuk heterogen, tapi soalnya juga dibikinnya heterogen gitu kan, bermacam. Hmm, Oke, terima kasih Bu Ulfa. Eh, ada yang mau menambahkan lagi? Silakan. Yang nampak di layar Ibu tuh baru di Bu Ulfa, Bu Siska. Ibu Lina bisa menambahkan lagi? Udahan? Sepertinya sudah tercakup semua tadi, Bu, dengan kesimpulan Ibu Ulfa tadi, Oke, intinya. ya cukup panjang ya. Oke, Iya, eh, terima kasih ya. Kalau begitu kita lanjut lagi yang soal berikutnya. eh, Siapa yang mau? Ya Ibu Siska barangkali ya yang belum presentasi. Siska baru selesai tadi, Bu. Oh, sorry maaf, lupa maksudnya Bu Ulfa, Ibu Ulfa, Ibu Nah, orang tua ini lihat nama ya Ibu Ulfa maksudnya. Apa ya, Bu? Jadi kalau sudah tua ini mudah lupa. Barusan yang Udah nampak. sedang proses. Sudah tampak. Mm-mm. Ini untuk yang nomor 4. Soalnya bagaimana pandangan teori konstruktivisme tentang proses pembelajaran guru dan siswa. Di sini Szymanski mengatakan konstruktivisme adalah aktivitas yang aktif, di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah ada dimilikinya. Sehingga dapat dipahami bahwa konstruktivisme merupakan bagaimana guru mengaktifkan siswa dengan cara memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk memahami apa yang mereka telah pelajari dengan cara menerapkan konsep-konsep yang diketahuinya, kemudian mempraktikannya ke dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian, menurut Hill, konstruktivisme ini merupakan bagaimana menghasilkan sesuatu dari apa yang dipelajarinya. Dengan kata lain, bahwa bagaimana memadukan sebuah pembelajaran dengan melakukan atau mempraktikkan dalam kehidupannya supaya berguna untuk kemaslahatan. Itu Murniati tahun 2020. Jadi berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat dibuat sebuah kesimpulan, yaitu konstruktivisme merupakan sebuah teori di mana guru memberikan keluasan berpikir kepada siswa dan memberikan kesempatan kepada siswa bagaimana mempraktikkan teori yang sudah diketahuinya itu dalam kehidupannya. Seperti itu. Hmm.
Oke. Eh, Bu Lina dulu silakan ditanggapi Bu Lina. Hmm. Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Ulfa penyampaiannya. Jadi banyak ya pandangan teori konstruktivisme tentang proses pembelajaran guru dan siswa. Seperti salah satu yang tadi disampaikan oleh Ibu Ulfa. Saya hanya ingin menambahkan atau menekankan sedikit bahwa kalau menurut teori konstruktivisme itu, pembelajaran itu bukan hanya sekedar eh, guru mentransfer ilmu kepada siswa. Jadi bukan seperti itu, tetapi eh, ilmu atau pengetahuan itu harus dikonstruk atau dibangun oleh siswa itu sendiri supaya Hmm. supaya nantinya ilmu atau pengetahuan yang ia peroleh itu bisa bertahan lama. Jadi tidak Ya. hanya saat itu. Mungkin kalau sekedar kita mengajar, mungkin anak-anak hanya paham hari itu saja. Tetapi kalau mereka diberikan kesempatan untuk bisa membangun atau eh, mencari sendiri pengetahuan atau dari mana asalnya, misalnya seperti itu, mungkin bukan mungkin pasti mereka akan lebih lebih lama mengingatnya seperti itu. Jadi intinya untuk teori konstruktivisme ini adalah guru bukan satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Jadi Hmm. pembelajarannya itu berbasis eh, berpusat kepada murid. Jadi muridnya itu atau siswanya diharapkan aktif dalam pembelajaran. Jadi guru hanya sebagai fasilitator dan pembimbing dalam proses belajar mengajar. Jadi siswa sendiri yang mencari atau mengkonstruk pengetahuan yang mereka cari seperti itu, Bu. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, ya, sama-sama. Terus di zamannya kami dahulu, eh, kemungkinan sangat sulit kami yang mengkonstruksi itu dikarenakan terbatasnya sumber ilmu. Kalau dikaitkan dengan sumber ilmu, bagaimana siswa di zaman kami dibandingkan dengan siswa di zaman sekarang? Dia harus mengkonstruksi, dia harus belajar sendiri, tapi sumber ilmunya dari mana aja gitu. Eh, Siapa yang bantu baik. bisa jawab? Silakan. Saya Eh, coba jawab, Bu. Ya. Kalau misalnya eh, pada zaman dahulu itu kan memang sumbernya itu lebih terbatas daripada sekarang kan sudah Ya, era betul. digital, sumber bisa dari mana saja, bahkan bisa Ah, diakses di mana saja dan kapan saja. Nah, ah, kalau dulu itu menurut saya dengan keterbatasan itu em, manusia-manusianya itu malah lebih kreatif, Bu. Jadi malah dia bisa membangun pengetahuan tuh bisa dari hal-hal konkret di sekitar mereka. Jadi mereka malah lebih kreatif dan lebih tekun. Biasanya misalnya ada salah satu sumber misalnya dari buku mereka pelajari betul-betul. Kemudian mereka mencari hal-hal yang ada di sekitar mereka, hal-hal konkret yang ada di sekitar mereka untuk membangun pemahaman mereka sendiri. Nah, sedangkan kalau sekarang apa-apa kan kita bisa tanya melalui Google, melalui sekarang sudah ada AI, sudah semuanya bisa dijawab dengan sangat mudah dan menemukan jawaban dengan mudah. Hal itu malah sebenarnya ya, menurut saya itu Bu, menurunkan kreativitas. Sebenarnya kalau misalnya kita mau berpikir lebih dalam, menggali pemahaman lebih dalam tuh sebenarnya bisa dengan apa memanfaatkan internet, tapi hanya sebagai pedoman saja, tapi lebih dalam dari diri kita. Tapi karena kemudahan akses ini, jadi saat kita lebih mudah lihat di internet, jadi uh, jadi ragu itu jawaban asli atau jawaban dari ya dari malah internet. kadang-kadang malah udah semua jawaban dari internet aja, malah mengurangkan kreativitas kita sendiri sebenarnya. Hmm. Seperti itu Ah, menurut saya. bagaimana bagaimana caranya supaya walaupun dia memperoleh info dari internet ya berjumpa ke banyak sumber gitu kan, seperti seperti mahasiswa kami dulu ketika ibu ngajar di TI,
Kemudian ada mahasiswa itu yang sangat pintar. Ibu jangan khawatir, saya bisa terhubung ke hacker katanya kan. Saya juga bisa terhubung ke prof. Oh, ada yang dosen dari ITB waktu itu kan. Saya bisa juga terhubung, juga perlu khawatir, gitu kan. Nah, jadi bagaimana kita menghadapi siswa yang seperti itu dengan eh, tantangan zaman yang berbeda itu ya. Di zaman kami dulu guru itu benar-benar sumber ilmu. Buku pun kadang tidak punya itu kan karena di desa mencari buku susah. Benar-benar apa yang diberikan guru, itulah yang kita peroleh. Jadi sama guru itu kita benar-benar hormat, benar-benar takut gitu kan. Nah, tapi sekarang ini kita bagaimana caranya? Dia jawab sendiri, jawabannya bagus, tapi dia menguasai apa tidak gitu kan. Bagaimana mengakalinya untuk orang matematika terutama kita kita kadang silau oleh jawabannya yang bagus-bagus gitu kan. Seperti ngajar ibu mengajar apa dulu ya ngasih soal ke mahasiswa menurut ibu soalnya sulit. Nggak beberapa menit setelah itu semua sudah mengirimkan jawabannya dengan jawaban yang serupa itu kan. Kita bingung mereka bisa apa tidak itu kan. Itu yang terjadi gitu kan. Soal tentang integral waktu itu, integral itu substitusi yang merasionalkan kan sulit, itu yang ada trigonometrinya. Kita pikir kita sudah memberikan soal yang bagus, tapi nggak lama, dalam hitungan menit aja sudah semuanya sudah mengirim ke email jawaban. Kita bingung Iya, sebenarnya yang bisa siapa gitu kan. iya. Nah, jadi itu tantangan di zaman sekarang ini ya. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Eh, Kalau Ya, menurut saya, Bu, ya, pembelajaran lagi di sekolah, kebetulan kan untuk anak SMP tidak boleh membawa HP kalau masih di sekolah. Jadi benar-benar mereka itu ya belajar mendengarkan guru kemudian dari buku. Tapi kalau sudah pulang, mereka sudah bisa mengakses HP, bisa mengakses Google dan segala macam. Jadi kalau misalnya untuk tugas PR itu mungkin jangan memberikan yang ada di buku gitu, nah. Buat sendiri soalnya. Karena kalau misalnya ada di buku, anak itu bisa nyari di Google. Saya pernah ngasih yang ada di buku itu, apalagi yang buku dari kurikulum 2013 itu yang keluaran Kemendikbud, itu mudah sekali dicari. Jadi sudah ada banyak jawabannya. banyak banyak. Saya melihat sendiri itu hasil anak itu ya jawaban Brandly, kayak Brandly, terus apa ya, pokoknya jawaban Google. Nah, jadi kalau misalnya diganti atau soalnya bikin sendiri, itu mengurangi. Jadi mereka itu masih bisa mengakses, minimal melihat langkah-langkahnya, tapi tidak angka-angkanya yang sama persis. Jadi masih belajar juga di situ. Mungkin Be- itu salah satu. ini Soalnya sekarang udah termasuk sudah cerdik. Mau dikasih apa, mereka udah lebih pintar Bu, mencari apa-apa. ya, sama-sama, makasih ya Bu Ulfa. Pak Rudi bisa menambahkan? Iya, halo. Ya, Cik. Jadi kalau menurut saya begini, Bu. Hampir sama dengan Ulfa tadi kan. Memang kalau untuk tingkatan SMP itu, kalau untuk membawa peralatan apa nama komunikasi masih dilarang begitu. Jadi mereka tidak terlalu leluasa. Tetapi di luar itu sebenarnya mengapa sekarang itu kok jadi kata Ibu tadi kan yang sulit pun kayaknya jadi mudah. Itu kan memang jauh sekali. Di zaman saya kuliah awal-awal, Bu, tahun 2000-an gitu. Itu ya ampun, nampaknya soal ini sulit sekali zaman itu. Susah sekali mau bertanya dengan siapa, nggak ada. Tapi sekarang kok Kak jadi langsung dapat gitu. Mudah sekali. Ya, Itu makanya memang satu heeh. satu kelas satu Iya. kelas dalam hitungan menit sudah mengirim Jadi jawabannya. mm, jadi saya dulu tuh memang waktu kuliah itu kan berpikir keras betul dengan kawan-kawanku sama aja gitu. Sulit sekali rasanya. Padahal- Tapi berdiri zaman sampai sekarang kan, ya ampun seperti kayaknya kayak nggak berarti lagi. Jadi kita tuh sekarang itu bukan lagi mengandalkan berpikir gitu, tapi udah mengandalkan teknologi. Kayaknya otak ini udah pindah ke teknologi kayak sekarang itu. Nah, Nah, jadi kalau saya lihat fenomena sekarang itu, balik lagi sih sebenarnya motivasi dan tujuan anak-anak gitu. Jadi kan, ya bagaimana iya, caranya? iya. Jadi kalau menurut saya belajar itu sekarang itu kayak udah
kayak formalitas saja Bu, jadinya anak-anak itu kan, karena saking mudahnya kita sekarang ini kan, apa namanya, kayak pelajaran itu udah nggak terlalu jadi bikin pusing kepala lagi. Tapi melihat fenomena sekarang itu, anak-anak itu dia tuh lebih ke, kalau dulu itu kan kita kan terbatas, kalau kita belajar sekolah kuliah berpikirnya kayaknya cuma mau jadi orang kantoran gitu Bu. Pasti mengarahnya ke sana gitu kan. Kalau sekarang kan udah luas dengan teknologi, jadi anak-anak sekarang itu bukan dia nggak kreatif, malah tambah kreatif melihat saya. Akan banyak sekali bakat, minat segala macam. Jadi anak itu cenderung mereka mencari informasi sesuai dengan keinginan mereka dan bakat mereka. Jadi makanya untuk yang ke pelajaran kayak matematika itu jadi semacam formalitas lagi. Karena apa-apa dikasih soal, seret, nanti ketemu jawabannya. Ini ketemu gitu. Jadi berasa nggak lagi sulit gitu. Modelnya seperti ini. Tapi dengan apa namanya, dengan teknologi sebenarnya kadang ke guru kita lebih, aduh,